Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Nah, ini Pak Yasir dari Indrapuri. Pak Yakub dari Indrapuri ya Pak ya? Pak Yasir ya. Iya baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ibu Nurul. Iya, waalaikumsalam. Kita pembawa yang kegiatan itu. Iya. Kalau memang sistem akreditasi itu sangat bagus bagi fakultas yang kemudian kita lihat nampaknya kepada mahasiswa lulusan. Jadi sebaiknya kalau memang fakultas sudah akreditasi, calon mahasiswa pun diakreditasi juga. Sebenarnya waktu di seleksi itu yang benar-benar yang ada kemampuan di situ. Seperti Muhammadiyah itu sudah bagus terlihat oleh masyarakat agak bagus lah. Produksinya pun bagus sehingga yang lulusan itu banyak masyarakat ada di kampung-kampung baik di pegawai negeri swasta. Kemudian yang kadang-kadang fakultas itu yang bisnis saja, jadi keluarannya itu nampaknya produknya kurang bagus juga. Jadi oleh sebabnya kalau memang calon-calon guru itu baiknya dia ada 3 sama minat, bakat, hobi, baru LJK-nya. Jangan LJK dulu, kalau LJK dulu produknya pun tidak bagus. Ya, kadang mungkin dia kemauan orang tua, keanuan, sehingga produknya tidak bagus. Tapi kalau memang ada tes minat, bakat, hobi, itu dulu, baru nanti terjawab mahasiswanya bagus keluar produknya. Kalau dulu kan, kalau tes itu, kalau dulu kan untuk guru itu ada IG, SBU, PGA, ada jaringan awal untuk menjenjang ke sana. Kalau sekarang nggak lagi hilang itu. Kalau kita lihat guru-guru yang produknya itu kadang-kadang begitu masuk lokal, anak nangis. Nangis karena dilihat guru tersebut, ya. Oleh sebab itu kalau bisa ke depan itu diperbaiki masalah tes mahasiswa itu yang mudah-mudahan. Swasta pun perlu juga untuk menampung yang kira-kira yang tidak tempat lain tampung di fakultas lain. Ya, baik Pak. Jadi, Yakub. karena ini Pak sekalian. Singkat ya Pak ya, karena mengingat. Ke depan kalau bisa kami orang awam ini ke depan fakultas itu memperbaiki dalamnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih juga Pak Yakub di Indrapuri. Ya. Nah, ini terkait akreditasi ya Pak ya. Ini harapannya mungkin siapa yang menjawab? Bisa Pak Mukhtar. Pak Mukhtar, nah bagaimana nih Pak, selaku dibilang Pak Yakub tadi salah satu PTS yang bagus. Memang sekarang ini kan ketentuan pemerintah, yang pertama akreditasi program studi, ini sudah berjalan. Dan diharapkan ke depan ini selain program studi akreditasi, program studi institusi, ya itu juga harus. Nah, Pak Yakub tadi mengharapkan barangkali tidak hanya ini institusi mau prodi, tapi siswa juga harus diasi. Nah, oleh karenanya ya saran Pak Yakub tadi bagus sekali. Kita akan coba bagaimana nantinya mahasiswa-mahasiswa yang dididik lewat perguruan tinggi itu insya Allah nantinya akan kita harapkan juga akan dapat memimpin Aceh. Ya, Aceh ke depan ada di tangan mereka-mereka. Betul. Justru karenanya kita dari PTS ini menyiapkan SDM ini agar nantinya mereka dapat ya. Kita butuh pemimpin-pemimpin masa depan. Oleh karenanya PTS ini dan perguruan tinggi lainnya itu merupakan punya peran penting dalam menyiapkan ini semua. Jadi saran Pak Yakub tadi bagus sekali. Walaupun bukan namanya akreditasi ya. Pembinaan mahasiswa, ya kompetensi mahasiswa. Dilihat, ya. Ya, uji kondisi. Baik. Ini mungkin saya kembali ke Pak Edi. Ya. Prof Edi, selama ini mungkin belajar dari pengalaman Prof yang hari ini sudah memimpin sebuah asosiasi profesi yang cukup besar di Indonesia, ya. Tidak kendala yang dihadapi untuk menjalankan ini, Prof, selama ini? Ya, sebelum saya menjawab soal kendala tadi, soal akreditasi, saya kira memang ke depan itu nanti prodi-prodi itu juga lulusannya ada certified, ya. Disertifikasi lagi itu sehingga mereka mempunyai standar kompetensi ya, sesuai dengan yang diharapkan pasar oleh bursa kerja itu ya. Tapi dalam akreditasi institusi itu sebetulnya sudah terakreditasi juga mahasiswa, karena ada satu standar yang namanya terkait dengan sumber daya manusia. Oke, Prof, ini sepertinya kita tahan. Pemirsa di rumah cukup antusias, saya lihat ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ini dengan Pak Mukhtar di Kota Baru.
Pak Musa, Pak Mukhtar di Kutah Baru ya. Ya silakan Pak Mukhtar. Saya selalu dengan acara obrolan malam ini, di mana acara setingkat nasional bisa dilaksanakan. Itu saya sangat bangga, dan itu salah satu mendukung program pemerintah Aceh yang disediakan. Iya. Namun dari itu, saya inginkan atau harapan saya kepada khususnya artis ini, perguruan tinggi swasta, dalam mencetak ke depan sumber dayanya bukan sumber daya khusus atau membuat catatan bagus. Jadi harapan saya itu bagaimana kader mahasiswa yang dari swasta bisa menjadi terampil, siap bukan siap kerja. Harapannya perguruan tinggi swasta ini membuat pam-pam atau bengkel-bengkel percobaan sehingga mahasiswa ini mampu membuat sesuatu dalam menyambut secara bebas. Itu bukan harapan kecil kalau bukan saya. Kenapa? Saya melihat banyak wajah dengan mahasiswa saya berbuat apa-apa. Ya, artinya kami sudah menangkap maksud dari Pak Mukhtar di Kutah Baru. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masalah kompetensi lulusan. Tadi saya teruskan sedikit dari Pak Yaakob tadi. Tadi soal kasih mahasiswa. Nah, salah satu standar itu dengan mahasiswa. Jadi ketika dia dapat A akreditasinya atau B atau C atau tidak terakreditasi, itu kan dilihat bagaimana sih lulusannya. Iya. Berapa lama nunggu untuk bekerja, waiting time job berapa bulan atau berapa tahun bahkan itu kan. Kemudian juga rata-rata kelulusannya berapa lama berapa banyak yang tepat waktu. Jadi pada hakikatnya di dalam akreditasi institusi ataupun prodi yang terkait dengan mahasiswa itu juga sudah dikaji dinilai juga ya? Itu ini untuk Pak Yaakob tadi. Kemudian tadi dari Pak Mokhtar tadi yang terkait dengan lulusan yang siap pakai. Jadi begini Pak Mokhtar, kita ini memang universitas itu memang tidak menyiapkan lulusannya untuk siap pakai, tapi kita itu ready to train ya. Jadi siap untuk dilatih dulu. Pun latihan, setelah singkat dilatih baru dia bisa bekerja penuh pada bidangnya. Kalau yang siap pakai tadi, memang ini banyak dilakukan perguruan tinggi seperti di Jerman gitu kan, sistemnya memang seperti itu. Untuk kita itu wilayahnya pada sekolah kejuruan ataupun pada akademi, dan itu memang disiapkan betul untuk siap pakai karena itu mereka ada banyak gitu ya porsinya dibandingkan dengan teorinya. Tetapi kalau untuk perguruan tinggi yang umumnya itu ready to train, ya. Jadi bukan langsung hasilkan orang yang punya skill yang siap bekerja sendiri, tidak. Dia diberikan pelatihan dulu beberapa waktu, adaptasi, baru dia bisa bekerja. Itu nggak masalah. Itu memang ada dua tipe pendidikan yang melahirkan manusia yang siap pakai dan ada siap latih. Jadi ready to use and ready to use gitu ya. Itu untuk Pak Mokhtar tadi. Baik, ini Pak Edi kita masih tersisa waktu sedikit lagi ya. Mungkin kita coba ke Pak Hidayatullah dan Pak Mokhtar juga. Mungkin ada sedikit ini fenomena ataupun keberadaan PTS kita hari ini di Aceh. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri acara kita nantinya, Pak. Pak Hidayatullah dulu mungkin. Mungkin begini, saya ingin tambahkan sedikit. Keprihatinan Pak Mukhtar tadi ya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. Edi tadi. Tapi Aptisi Aceh itu melakukan terobosan-terobosan. Misalnya kita akan melakukan pelatihan entrepreneurship. Entrepreneurship kepada mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di PTS. Terutama kita akan mengajar pengurus BEM-nya dulu. Pengurus BEM-nya dulu kita latih, ya. Kita ajarkan pelatihan-pelatihan entrepreneurship. Kita harapkan nanti kalau dia tamat tidak melulu mau jadi pekerja, terutama PNS. Ya. Jadi ada slogan di kami, ada moto begini. Rasulullah itu adalah pengusaha. Wirausaha, ayo jadi pengusaha. Mulailah sejak di bangku kuliah. Jadi itu yang akan kita Rasulullah ya. Iya. Baik, mungkin Pak Mukhtar, Pak, ya, ada harapan yang ingin disampaikan, silakan. Ini harapan saya terkait dengan RPP ini. Iya. Ya. Ternyata dari sekian ratus peserta RPP, pada hari Sabtu itu ada program dari RPP ini sendiri, yaitu City Tour.
Study tour kemana Pak? Kebetulan kita mengharapkan ada di antara mereka yang tahu jauh-jauh ke Sabang. Baik, kan dulu sampai nih Pak ya. Nanti kita lanjut lagi, kita coba angkat yang sudah ada ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Nurul, Pak Yasir, kembali Pak Yasir dari Budi tadi. Ini mau sampaikan di lagi. Pak Yasir, ya. Mohon maaf Pak Yasir kurang jelas suara. Ini Pak Diki lagi masalah nilai Pak, bukan nilai normal, tapi nilai patokan. Kalau nilai patokan kita kuasa, produknya bagus. Nilai normal itu ya produknya tidak bagus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Singkat dan jelas ya. Ini masalah pemberian nilai tadi ya. Normal atau patokan. Ya, baik. Ini lanjutkan Pak. Baik, terima kasih. Saya sampaikan bahwa peserta RPP besok itu hampir setengah itu akan melakukan tour. Jadi tour kita buat ada city tour. Kebetulan Pak Hidayat mempercayakan kepada kami untuk mengatur masalah tour ini. Jadi kita sudah siapkan pemandu. Hari Sabtu itu akan dibawa keliling Banda Aceh dan Aceh Besar. Terkait pariwisata nih Pak. Kemudian sebagian lagi nanti akan kita bawa ke Sabang. Ada yang benar ingin ke Sabang. Karena kalau dia sudah sampai ke Aceh, apalagi dari Papua, dari Papua, dari Ternate, dari Makassar tadi, dari Banjarmasin, dari Samarinda, dia bisa berkunjung ke Sabang. Sehingga mereka nanti insya Allah pada hari kita akan bawa ke Sabang. Cuma kita masih tanya, apakah hotel di Sabang cukup mampu menampung tamu yang akan kita bawa? Banda Aceh tadi sudah kewalahan ya. Jadi kalau ke Sabang yang barangkali hotel masih terbatas, ya kita harapkan bisalah tertampung karena mereka akan bermalam di sana satu malam. Ini merupakan sebuah hal yang cukup baik dampak positif ya dari segi pariwisata ini. Oleh karenanya saya terima kasih kepada Prodi yang telah mempercayakan Aceh sebagai tuan rumah pelaksanaan rapat pleno ini. Ini suatu kehormatan juga bagi Aceh juga, ya Pak ya. Ya. Baik, nah ini Prof Edi mungkin kita masih beberapa saat lagi ada harapan yang ingin disampaikan. Ya, saya kira saya berharap diadakannya kursus pusat aptisi di sini itu juga bisa dijadikan momentum oleh masyarakat Aceh. Ya. Masyarakat itu termasuk pemerintahnya, dunia usahanya, pendidikannya untuk memajukan ya, dunia pendidikan di sini. Ya. Karena kita melihat Aceh ini kan wilayah yang kaya sumber daya alam ya. Yang potensinya luar biasa. Nah, kalau itu didukung oleh sumber daya manusia yang baik, maka potensi itu kalau bahasa Jawanya tidak muspro lah, tidak mubazir lah gitu ya, bisa dioptimalkan. Dan kami sangat Aceh ini akan menjadi suatu provinsi yang sangat maju gitu ya di Indonesia ini ya. Karena sumber daya alamnya sudah ada, nah didukung oleh sumber daya manusia. Nah, manusia ini harus kita stimulus. Yang kita berharap pemerintah itu ya memberikan dukungan penuh ya. Bagaimana mereka mendukung perguruan tinggi yang ada, sekolah yang ada, dan juga memberikan kesempatan kepada lulusannya untuk berkarya di lingkungan pemerintahan ataupun juga di dunia swasta ataupun juga sebagaimana yang dilakukan sebagai program di wilayah untuk bekerja di dunia usaha sebagai entrepreneur yang sekarang lagi digalakkan oleh Aptisi juga, karena Aptisi itu bertekad untuk mencetak 1 juta entrepreneur dalam periode ini, dan ini kita lakukan di wilayah. Dan besok juga salah satu materi yang kita bahas adalah terkait dengan entrepreneurship ya. Mengapa? Karena di Indonesia ini jumlahnya masih sangat sedikit, terbatas ya? Sangat terbatas. Itu katanya itu minimum 2% ya, harusnya dari angkatan kerja. Tapi di Indonesia baru 0,2%, jadi masih jauh dari standar minimal untuk dipenuhi. Saya kira itu. Baik, mudah-mudahan ini harapan kita semua dan juga harap tentunya dengan adanya Aptisi ini berikan agar seperti yang sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh. Mudah-mudahan PTS ke depan bisa lebih optimal dengan adanya program yang dilakukan oleh Aptisi ini sendiri ya. Baik, terima kasih nih Prof dan juga Pak Mukhtar dan Pak Hidayatullah atas kehadiran di Aceh TV pada malam hari ini. Pada masih ingin berbicara banyak hal, tetapi apa boleh buat waktu tidak mengizinkan kita. Mudah-mudahan kita bisa berlain kesempatan. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari obrolan malam kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kesamaan Anda malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.